apa yang menjadi gagasannya dan apa yang menjadi goal tujuannya. Apa sih yang menjadi problem dari semua ini? Problem sebuah ini adalah kapitalisasi isu agama untuk meruntuhkan gagasan-gagasan masa depan bangsa. Sekali lagi saya katakan, kapitalisasi isu agama untuk meruntuhkan masa depan bangsa. Orang hari ini selalu menentang tentang pikiran ideologi. Orang selalu menentang tentang pikiran gagasan. Tetapi orang lupa, tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang maju pesat tanpa gagasan, yang maju pesat tanpa ideologi, yang masuk pesat tanpa jati diri. Gak ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Black Dog Paul. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Bagaimana kabarnya sobat? Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini kita akan mengulas pidatonya Kang Deddy Mulyadi, yang mana di pidatonya itu tentang pendidikan hingga cara membangun bangsa mandiri dan berdaya saing. Ini adalah sebuah topik yang tidak hanya menarik, tetapi juga penting untuk masa depan bangsa. Pernahkah sobat berpikir, apa yang sebenarnya pondasi kemajuan suatu negara? Penasaran kan? Yuk, kita simak video ini sampai habis ya, supaya kita paham bagaimana tradisi itu, bagaimana teknologi itu, dan bagaimana ideologi itu sehingga menjadi fondasi kemajuan suatu negara. Yuk langsung tonton videonya. Dengan hormat Kak Haji Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak Ibu sadayana, para guru linuhung, guru aya linuhung. Guru linuhung teh hiji sistem nilai anu ngawangun hubungan pendidikan di Tatar Sunda, hubungan pendidikan di Pungkur di Purwakarta. Nyata guru-guru anu linuhung teh anu setiap dintena ngadalilkeun anu agung. Apa sih, saya ini orang yang gagal, bukan orang yang berhasil. Kenapa gagalnya? Dulu saya membangun Purwakarta selama 15 tahun, dimulai jadi wakil bupati. Tetapi ternyata saya hanya baru bisa meletakkan kerangka fisik pembangunan. Saya belum bisa menginternalisasikan nilai-nilai ideal yang menjadi keyakinan saya itu masuk dalam sumsumnya birokrasi dan para penyelenggara pemerintahan, sehingga tidak bisa memahami apa sih tujuan Deddy Mulyadi, apa yang menjadi gagasannya dan apa yang menjadi goal tujuannya. Apa sih yang menjadi problem dari semua ini? Problem sebuah ini adalah kapitalisasi isu agama untuk meruntuhkan gagasan-gagasan masa depan bangsa. Sekali lagi saya katakan, kapitalisasi isu agama untuk meruntuhkan masa depan bangsa. Orang hari ini selalu menentang tentang pikiran ideologi. Orang selalu menentang tentang pikiran gagasan. Tetapi orang lupa, tidak ada satupun bangsa di dunia ini
yang maju pesat tanpa gagasan, yang maju pesat tanpa ideologi, yang masuk pesat tanpa jati diri. Gak ada. Amerika itu tumbuh menjadi bangsa yang multi etnik, plural, penganut paham kebebasan, karena Amerika adalah kumpulan kaum pendatang yang warga aslinya memilih menjadi kaum tradisi, yaitu suku India. Karena dia kumpulan kaum pendatang, maka dia harus menghormati kebebasan. Dia harus menghormati seluruh gagasan itu, dan negara itu menjadi negara plural yang tidak bicara agama, yang tidak bicara suku, yang tidak bicara etnik, sehingga dia tumbuh menjadi besar dalam sebuah kesepakatan bersama dalam bentuk federalisme negara. Dan gagasan-gagasan itu terus ditumbuhkan sehingga dia menjadi kekuatan dunia yang ingin menguasai seluruh dunia, di mana dia ingin menjadi sentral bahasa, dia ingin menjadi sentral makanan, dia ada sentral pakaian, dia ada sentral seni, dia adalah sentral ekonomi, dan dia sentral dari kekuatan militer. Ekonominya dikuatkan lewat dolar. Itu Amerika. Kemudian kita tahu ada negeri yang tradisi banget, namanya Jepang. Agamanya Shinto. Kehidupannya tradisi, tetapi perspektif berpikirnya, dia menembus pikiran-pikiran orang. Dia melewati batas-batas wilayah. Kegagalan dalam diplomasi perang yang melahirkan bom di Hiroshima dan Nagasaki tak membuatnya terpuruk. Dia menggerakkan seluruh guru sebagai komponen dari negara. Dia membangun adiluhung sebuah bangsa, dan dia memilih harakiri menjadi seseorang pejabat daripada gagal dalam melaksanakan tugas. Dia berhasil. Kemudian ada negara lagi, namanya Iran. Dia punya sebuah orientasi, kenangan masa lalu yang menjadi ideologi. Dia tumbuh dengan ideologi Syiahnya, dan kemudian dia membangun sistem negara, dan dibangun dirinya terus menjadi kuat, menguat, dan dia dengan tengada menantang siapapun, dan dia tumbuh menjadi bangsa besar. Cina, dia bangsanya, penduduknya, jumlahnya, banyaknya luar biasa, disatukan dengan ideologi komunis. Dulu dianggap ideologi yang tertinggal, kemudian komunisme dikelola secara baik, semua negara disatukan dalam satu visi komunisme. Dia senang disebutnya Tiongkok. Nah, kemudian memasuki era kapitalisasi, dia mengkapitalisasi komunisme jadi kekuatan. Di mana Pak? Negara memiliki peran sentral ekonomi. Negara dia membangun jalan, membangun jembatan, membangun kereta, membangun teknologi. Negara memberikan dorongan terus fiskalnya terhadap para pemikir, para pengusaha, disubsidi secara terus-menerus. Dia ciptakan mobil, dia ciptakan kereta, diciptakan kain. Negara mensubsidi terus. Agar apa? Agar dia bisa jualan ke luar negeri. Siapa yang pelanggan dari seluruh barangnya? Indonesia seneng barang murah, beli di media sosial, harganya murah, bangkrutlah industri tekstil Indonesia. Sebentar lagi mungkin industri otomotif akan banyak yang gulung tikar. Kenapa? Orang jual 1 miliar mobil, dia bisa jual 350 juta. Kenapa? Tujuannya adalah seluruh masyarakat dunia menjadi pelanggannya, seluruh industri bangkrut, sehingga dia menjadi raksasa. Kenapa? Hanya dengan sistem ini. Nah, pertanyaannya adalah, Indonesia itu negeri apa? Kita ini ideologinya apa sih? Nah, ya kalau mau bicara Indonesia, kalau hanya bicara Indonesia dalam teks undang-undang, kalau hanya bicara Indonesia dalam kesepakatan politik elit, sampai kiamat kita nggak akan maju. Kenapa? Elit berubah, Pak. Pak Harto 32 tahun berkuasa, ganti lagi, berubah lagi kebijakannya. Ganti lagi, berubah lagi kebijakannya. Ganti lagi, berubah lagi kebijakannya. Apa di Indonesia yang tidak dirubah dalam waktu cepat? Susah. Sistem yang baik itu mapan, tidak berubah-ubah dalam setiap waktu, tidak menjadikan percobaan. Kenapa ini terjadi?
Karena tidak memiliki latar nasionalisme ideologi religius. Dia berpandangan, yang satu berpandangan ke barat, yang satu berpandangan ke timur tengah. Bingung, nyusun undang-undang jadi bingung, semuanya menjadi bingung. Akhirnya kompromi, pasal kompromi, undang-undang kompromi, konstitusi kompromi, terus saja pragmatisnya. Nah, sedangkan dasar ideologi bangsanya makin rapuh. Sehingga saya melihat pendidikan itu ada dua ancaman terhadap pendidikan Indonesia pada para guru. Pertama adalah ancaman ditinggalkannya tradisionalisme. Ditinggalkannya tradisionalisme adalah ancaman. Kenapa? Orang kehilangan tradisinya. Di kampung kehilangan tradisinya. Gak ada lagi anak-anak yang main kucing sumput. Gak ada lagi anak-anak yang main kecor. Gak ada lagi anak-anak yang main petak umpet. Gak ada lagi anak main dampu. Semuanya, komunitasnya hilang. Digantilah dengan playgroup. Playgroup gurunya harus digaji. Anak-anak jadi struktural, kan harus diseragamkan. Pola permainannya diganti oleh pola permainan proyek. Ada alat peraganya, ada beli sorobotan, ayun-ayun, semuanya berbasis duit, berbasis proyek. Nilai-nilai alamiah yang itu menyatukan manusia dengan lingkungannya runtuh. Dari situ anak lagi tidak mengenal lagi pematang sawah, anak tidak lagi mengenal perikanan, anak tidak mengenal sungai, anak tidak mengenal danau, anak tidak mengenal pohon, anak tidak mengenal oksigen. Semuanya tidak dikenalinya. Dia hilang dalam pikirannya. Apa dalam masa depannya? Akhirnya dunia pertanian runtuh. Kenapa dunia pertanian runtuh? Runtuh sebentar lagi, 25 tahun lagi runtuh. Kenapa? Tidak ada lagi generasi pertanian Indonesia. Saya tinggal di desa. Saya tahu betul bahwa yang nanduri itu tidak ada yang berusia 20 tahun. Saya tahu betul bahwa yang nyangkul sudah tidak ada yang berusia 20 tahun. Saya tahu betul semua usianya di rata-rata di atas 50 tahun. Dia bertahan 15 tahun lagi. Hilang generasi petani Indonesia. Siapa yang akan nyangkul ke depan? Kemudian orang ngomong teknologi, lari lagi, kan bisa menggunakan teknologi. Emang teknologinya teknologi mana yang akan digunakan? Berarti orang harus beli pembajak sawah, orang beli drone. Pertanyaannya adalah, kuatkah petani kita beli drone dengan harga petak sawah hanya 1/4 hektar? Cina itu drone lahir karena tradisi. Mesin traktor lahir karena tradisi. Jepang juga karena tradisi. Karena dia tradisi membajak, maka dia merubah pola pikirnya. Besok ganti mesinnya, besok ganti mesinnya, besok ganti. Bukan. Indonesia teknologi lahir karena mode, karena gaya hidup. Drone jadi gaya hidup. Orang-orang beli drone, nggak tahu tujuannya apa. Semua OPD pakai drone. Tujuannya apa? Bikin film. Untuk TikTok. Nolak Jonate awal sedih. Drone mahal-mahal, like-nya saeutik, komen-nya saeutik, dicarikan anak buah nanti komen atau siapa komen cicing wae. Eta bapak tadi make drone gaya kacau. Ini harus ini piranti yang harus dibenahi kalau ingin kita punya masa depan. Nah, itu di kaum tradisi hilang, semuanya hilang. Tradisi makan hilang, memasak hilang. Jangankan garap sawah, saya cek silakan seluruh anak perempuan anak sekolah SD, SMP, SMA, mana yang bisa masak? Padahal dari tradisi masak melahirkan industri. Menjahit, dicek silakan ada anak-anak sekolah sekarang yang bisa menjahit. Padahal fashion Cina itu karena tradisi. Kita bahan dasarnya dihilangkan, kecintaan lingkungannya dihilangkan. Siapa yang membunuh itu? Sekolah. Saya ini udah sampai pada tingkat ini ada kejahatan baru yang dicetak. Kejahatan apa? Orang lupa. Di lingkungan saya yang saya awasi dalam setiap hari, tiap sore setelah orang lain ke sawah itu dia babat rumput, dia anak-anak sekolah ini mau nongkrong di saung kok minum-minum.
motornya dibarisin, dan saya cek itu motornya leasing semuanya. Orang tuanya apa? Tiap hari pegang kepala. Kenapa? Store motor, bayar BBM, bayar kuota, uang jajan. Di otak ketu orang tua hari ini adalah penderitaan. Kenapa? Kehadiran anak tidak membuatnya kebahagiaan. Dulu orang tua kita punya anak 12, nggak jadi problem, mapan hidupnya. Kenapa? Kedua-belasnya berperan ekonomi dalam rumah tangganya. Yang satu nyapu, yang satu nyuci, yang satu masak, yang satu ngambil kayu bakar, yang satu ngambil ikan di sungai, yang satu ngambil rumput. Semuanya bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Hebatnya luar biasa. Pertanyaan saya, ada gak generasi hari ini yang punya 12 kemudian dia mapan? Gak ada. Anda kalau ngomong intelektual, ibu saya tidak sekolah SD Pak, nggak bisa baca tulis, anaknya 9 bisa sekolah semua. Bapak saya hanya prajurit kepala, palang 3. Dari sisi kalkulasi ekonomi anak 9 mati harusnya. Sawahnya hanya 1/4 hektar, 1 kolam, 1/4 hektar kebun bambu. Itu modal kekayaan kami. Kami bisa hidup tanpa 1 jengkal pun yang terjual malah bertambah. Kenapa? Karena anak menjadi daya dukung lingkungan, anak menjadi daya dukung keluarga. Hari ini, mohon maaf, anak-anak bapak saya yang golongan 4A, yang golongan 3C, parah anak-anaknya nggak bisa sekolah. Nggak bisa kayak bapaknya, nggak bisa jadi pegawai, nggak bisa jadi apapun. Kenapa ini terjadi? Mindset pendidikan yang salah terhadap anak-anak itu. Culture. Untuk itu saya katakan, kalau Indonesia, Jawa Barat ingin maju, maka basis culture-nya harus dibangun lagi. Kenapa kata orang Sunda, moal kaluhur sirungan lamun teu kahandap akar. Basis culture politik itu, saya kalau menjadi terminologi politik, orang meragukan berpolitik saya dari dulu. Kenapa? Kontroversi, melawan arus, menentang pikiran banyak orang. Siapapun dihadapi, gak mau kompromi. Patung dihancurkan, saya berdiri lagi, bangun lagi patung baru, bukan menyerah dan berkompromi. Kenapa? Saya lagi memperjuangkan ideologi, bukan hanya sekedar ingin menjabat. Kalau hanya sekedar ingin menjabat, nggak usah capek-capek, kompromi saja dalam setiap waktu. Kalau saya mau kompromi, dulu di Purwakarta nggak akan 66%, saya bisa 80%. Tetapi ngapain hidup memimpin kalau nggak punya nilai, kalau nggak ada yang perjuangkan, kalau nggak ada ideologi yang dibangun, kalau nggak ada nilai-nilai masa depan yang ingin diletakkan, sekedar menjabat. Nggak usah jadi politisi, jadi pegawai negeri saja, tukang disuruh. Pegawai negeri kan tukang disuruh. Bupati ini, ibu paling hebat. Ganti bupati ini, bapak hebat. Besok hebatlah, bupati mah diangkat jadi jabatan segitu. Kan itu. Nah, tetapi menurut saya guru nggak boleh begitu. Guru tidak tergantung pada struktur jabatan, karena guru adalah linuhum. Dia adalah orang-orang yang diletakkan di altar, yang guratnya itu adalah gurat air. Kemudian dalam bataranya batara Wisnu, dalam kabataraan. Karena untuk itu dia adalah bebas nilai. Karena dia bebas nilai, dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan guru tidak boleh ada rasa takut oleh siapapun. Kalau guru takut sama kepala sekolah, guru takut sama kepala dinas, sekarang guru takut sama orang tua, sudah mengundurkan diri jadi guru. Kenapa? Kita tidak akan bisa membangun piranti masa depan bagi anak-anak kita. Makanya guru linuhum. Karena guru linuhum dia punya nilai-nilai adiluhum, gak boleh disentuh, ditempatkan. Ini problem Indonesia adalah salah dalam mempersepsikan guru. Guru diletakkan menjadi komunitas pegawai yang paling mudah digiring dan diarahkan oleh pemimpinnya. Gak bisa, gak akan bisa. Apakah Anda mau anak-anak Anda dididik sama orang yang mudah didikte? Saya pasti pilih guru. Bagi anak-anak saya adalah guru yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Dia yakin pada kebenaran yang objektif, itulah guru. Karena itu guru pendidikan
pendidikannya beda, tetapi gurunya harus punya kerangka dasar ideologi. Ideologi yang dikembangkan apa? Ya Pancasila. Ya Pancasila di Nusantara di mana? Ya Nusantara adalah terdiri dari antara. Ya antaranya apa? Ya kalau di Jawa Barat punya ideologi Sundaan. Karena kalau kita tidak punya ideologi Kesundaan, kita nggak akan bisa kenal tanah kita. Kita kita kenal air kita. Kita nggak kenal udara kita. Kita nggak kenal matahari kita. Kita nggak kenal leluhur kita, karuhun kita yang memiliki keadiluhungan diri. Dan saya katakan pada semuanya, saya sebagai orang Sunda, saya katakan Guru Linuhung adalah karuhunnya bagi orang Sunda. Nggak boleh lagi pandangan Anda Guru Linuhungnya dari Eropa, dari Barat, dari Timur Tengah. Enggak, karuhun kita. Kenapa? Orang kita bisa di sini, bisa beragama, bisa berbudaya. Itu dari karuhun kita, bukan dari orang lain. Yang ngajarin ngomong adalah ibu kita dari nenek kita dari buyut kita. Dari situ kita nih tugasnya menyempurnakan. Bukan berubah-ubah dan merasa rendah diri, menganggap Linuhung kita adalah orang-orang yang tidak ngerti agama. Kata siapa? Mereka lebih tahu dibanding kita. Cuman bedanya mereka tidak sok pintar. Kenapa? Sindak Siloka Sasmita, dia menyembunyikan seluruh kearifan dan ilmunya atas nama apa? Atas nama nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana kearifannya? Orang bikin dongeng Sikabayan nggak ditulis. Sikabayan buatan siapa? Bagaimana orang Sunda, leluhur Sunda itu dirinya adalah diri yang berpasrah pada Allah, diri yang hirup ukur sasamperan awak ukur sasampayan sariring rindu madi sarengkak saparipola sadaya kersaning Allah. Nggak ada yang diakui. Siapa yang bikin cerita lutung kasarung? Apakah menuntut hak cipta? Siapa yang bikin cerita Sangkuriang? Siapa yang bikin cerita Sikabayan? Nggak ada, nggak ditulis baik, nggak ada. Itu bukti bahwa dia adalah orang-orang yang ikhlas. Kita nulis ditulisin. Menang Deddy Mulyadi, bisini aku kubatu. Ada hak karya ciptaan. Kalau lagu sudah ada bayarannya tiap bulan, walaupun masih kecil itu harus diperjuangkan. Kenapa? Hari ini harus diurus. Kenapa? Karena hari ini kekayaan menjadi nilai-nilai material. Karya intelektual hari ini menjadi nilai kapital yang hari ini harus dihak ciptakan. Kenapa? Kalau enggak, orang-orang lain diakui pakai dagang dia. Kalau dulu enggak, itu beda. Nah ini kan penting. Jadi pendidikan yang harus dilakukan bukan muridnya dulu. Kalau ingin membangun Jawa Barat, ingin membangun Purwakarta, yang harus ditata bukan muridnya dulu, gurunya dulu. Saya di tayangan YouTube saya tuh cerita, kemarin saya masuk SD, saya ketemu guru matematika. Dia bilang, Bu, nanti kasih nilai pada murid, angka itu. Anak matematikanya 4 sama 4, 8. Nilai ujiannya 8. Kenaikan kelasnya 8. Tapi dia tiap hari tidak bisa memilih uang belanja. Uang jajan. Saya pikir nggak layak dia menjadi dapat 8. Tapi anak itu matematikanya 4. Tetapi anak itu mampu memilih uang jajan itu menjadi investasi. Dia menyimpan, dia ngirit ke sekolahnya jalan kaki. Anak itu dikasih 9 saja. Kenapa? Dia nanti akan menjadi orang yang sukses, dia out of the box. Ingat, orang-orang yang sukses tidak ranking pertama di kelasnya. Enggak, orang sukses rata-rata kadang-kadang DO di sekolahnya. Kenapa? Dia out of the box, berani mengambil keputusan, berani mengambil langkah, mengambil resiko. Negeri ini butuh orang out of the box. Ini penting. Nah, yang kedua, apa yang menjadi problem kita hari ini? Pertama, kita berproblem di tradisi, kita yang kedua ketinggalan di teknologi. Kan aneh. Kita sudah tertinggal menjadi bangsa tradisi, tetapi ketika kita pun tidak berhasil menjadi bangsa yang high tech, bangsa teknologi. Loh, terus yang kita pakai selama ini apa? Kita adalah konsumen dari teknologi. Oke, saya ngomong berulang-ulang, birokrasi di Jawa Barat sudah digitalisasi. Oke, benar. Birokrasi di setiap kabupaten kota sudah digitalisasi. Makna digitalisasi untuk apa? Efisiensi. Untuk apa? Birokrasi tinggal di tempat, cukup menggunakan perangkat digital untuk komunikasi, maka negara efisien, dapat untung dari belanja teknologi.
Belanja untungnya untuk kepentingan apa? Pembangunan. Apa yang terjadi di negeri ini? Belanja digitalisasinya luar biasa banyaknya, belanja makan minumnya tetap gede, perjalanan dinasnya tetap gede, ongkos kantornya tetap gede. Terus digitalisasi buat apa? Nyajung nyangariung, siapa geriung itu? Lamun teu ngariung teu ieu teh dahar barang teh asa teu bermasyarakat. Akhirnya belanja gede, belanja digitalnya gede, belanja mayoranana gede, belanja pikniknya gede, ari sia itu nah. Saya orang yang selalu analisis anggaran dari dulu. Karena ngeris anggaran, maka saya dulu selalu, oh nggak bisa, saya sudah tahu di Provinsi Jawa Barat itu nanti yang akan saya sudah tahu itu, yang akan saya efisiensikan lebih dari 3 triliun, saya udah tahu itu di mana judulnya. Kenapa? Ya itu tadi, belanjanya nggak tepat, kirim ke sana 100 miliar. Saya tahu, belanja untuk kepentingan pendidikan saja, itu alat peraga lebih dari 300 miliar saya lihat. Saya musuh buka, saya akan buka itu nanti. Kenapa? Ini duit, nggak akan bisa menjadi kemajuan kalau cara pengelolaan begini. Anda sekda di sini, dulu kepala bidang keuangan saya. Silahkan dicek, Purwakarta ketika saya pemimpin mengalami lompatan-lompatan. Kalau saya orang tanya, ketika berakhir Kang Deddy memimpin, itu ada defisit sekitar 300 miliar. Oh itu ilmu saya. Saya tahu saya tidak akan defisit. Kenapa? Saya tahu bahwa PJ yang mengganti saya tidak akan belanja pembangunan. Di mana-mana ingin cari aman. Yang penting ngabisin dana rutin. Maka saya waktu itu saya duluin, saya bikin pembangunan 3 kali lipat di periode terakhir. Untuk apa? Agar minus. Untuk apa? Agar PJ menggantikan saya tinggal bayar utang karena dia tidak mungkin membangun. Saya jawab sekarang, itu ilmu saya, dan silahkan dicek. Waktu itu PJ-nya cuma 6 bulan, kalau sekarang kan agak lama. Itu ilmu saya tahu. Maka tugas dia waktu itu, karena tidak akan menganggarkan, dan saya tahu birokrasi yang di Pemda Purwakarta waktu itu. Kalau saya nggak minuskan, itu pasti bisik sama PJ. Pak, zaman Pak itu begini Pak. Dia ingin nikmatin jalan-jalan, studi banding, segala macam. Kabalik, tahu kelakuan birokrasi. Kenapa? Tetapi birokrasi nggak boleh dikasih ingin senang terus. Kenapa? Loh, harus dikasih susah dong. Harus memikirkan sesuatu yang publik merasakan. Jangan terus dikasih kegiatannya seminar, simposium, sosialisasi, fasilitasi, tapi jalan rudet, sekolah rudet. Gak bisa. Kenapa? Dia harus dibawa pada keyakinan. Birokrasi kalau saya pimpin bukan hanya membelanjakan anggaran dengan tenang, dia harus berpikir bahwa anggarannya akan defisit. Kenapa? Karena itu tantangannya. Karena manusia harus diajak berpikir. Negeri ini rugi, Pak. Nyekolahin birokrasi S1, S2, S3. Kemudian pendidikannya dari mulai apa awal birokrasi? Diklatrin. Terus? Pokoknya segala macam. Dan kalau kata Pak Jonan, mantan Menteri Perhubungan, apa sih yang menjadi kelemahan birokrasi Indonesia? Loba teuing sakola. Kenapa? Anda bayangin jadi birokrat, habis waktu untuk sekolah. Ai serek digaweuna ira sakola Allah. Habis waktu untuk sekolah. Sekolah wae. Saya birokrasi sekolah. Dan waktu sekolah itu birokrasi ada 2 yang dihasilkan. Satu tidak produktif, dia konsumtif. Tidak produktif di mana? Cicing di ruangan, narumutan akhirnya. Ya dia diceramahin terus. Setelah itu konsumtif. Anak udah setor ke tempat sekolah. Negara itu ruginya 3. Sudah rugi anggaran, sudah rugi waktu birokrasi, udah. Sehingga saya katakan, dalam perspektif saya, ini kalau ngurus-ngurus begini, lebih baik dibelanjain untuk kepentingan infrastruktur publik dan sumber daya manusia dalam jangka panjang daripada uang dihabiskan untuk itu. Kenapa? Duit yang diambil kita dari mana, Pak? Bantu. Sumbernya eksploitasi sumber daya alam, pajak. Kan ini harus dirubah. Nah, bagaimana gagasan saya? Gagasan saya begini. Ke depan, kalau birokrasimu sekolah,
Nggak usah sekolahnya pergi ke lembaga pendidikannya. Di tempat kerjanya dipanggil itu pengawasnya, widya suaranya. Di tempat kerjanya itu dia berinovasi. Widya suaranya melihat ini mau naik jadi eselon 2, eselon 3, maka di bidangnya itu berinovasi. Inovasi saya adalah ini. Selama 3 bulan itu diawasi, dia berhasil nggak meningkatkan kinerja, birokrat, efisiensi keuangan, produktivitas, kemudian kebersihan kantornya, lingkungannya. Dia selama 3 bulan analisis, kemudian dia memberikan penilaian, ini layak untuk naik kelas untuk jadi eselon 2. Berhasil 2, 1 efisien, 2 di tempat kerjanya berprestasi. Nggak ada kaitannya satu dibanding eselon 2 ke Thailand. Ketika saya suka dengar dari mereka, ketika di Thailand beneran dia belajar tentang bagaimana orang Thailand bikin durian. Enggak, ini kebodohan ini nggak boleh terus berulang. Ya harus dirubah dong. Kalau ini kita ingin maju. Nah, karena kita perangkatnya teknologinya tertinggal, akhirnya kita konsumen, maka saya bilang sekarang tuh kita harus bisa mulai memilah anak-anak kita. Nggak boleh lagi dibikin menjadi sama. Ngomong pendidikannya jangan lagi ngomong zonasi. Kita ngomongnya zonasi, maka pendidikan itu dibagi 3 kualifikasi. 1 pendidikan yang darurat. Pendidikan darurat itu bagaimana? SMP belum ada, ya sudah, yang penting ada. SMA-nya belum ada, yang penting ada. Maka dulu ketika saya menutupi SMP yang kurang, saya bikin kebijakan SD 9 tahun. Kenapa? Lu penting masa sekolah. Kenapa penting masa sekolah? Lah penting sekolah saya tak kawin. Nanti usia di bawah umur pernikahannya tinggi. Setelah pernikahan tinggi nanti anak boga anak. Setelah itu diceraikan. Salakina kawin deui, yang jadi beban ibunya. Aing cerai aman. Ya kita bisa, nggak ada problem. Kenapa? Kita nggak ngomongin lagi biaya pendidikan anak, malah rebutan untuk ngurus anak. Kan nggak ada problem. Anak menjadi kelebihan kasih sayang, bukan kekurangan kasih sayang. Tapi perceraian yang terjadi di Jawa Barat, suaminya kawin lagi, ninggalin anak 3, yang jadi beban ibunya. Sudah harus ngurus anaknya, kemarin hutang bekas hajat belum terbayar. Saya itu riset Pak, nggak main-main yang begitu. Kemudian dia nginjem ke bank emo, dibayar pakai bank keliling. Alternatif jurus terakhir dari TKI ke Timur Tengah, itu alternatif. Di sananya gagal, ketemu sama majikannya yang galak atau tertitip. Nah itu sobat ya, videonya pidato Kang Deddy Mulyadi atau sering disebut dengan Bapak Aing, ya, Bapak saya. Di acaranya atau bersama PGRI ya, bersama PGRI. Nah, dari pembahasan ini kita belajar bahwa ideologi, gagasan dan jati diri itu penting untuk kemajuan bangsa, kemajuan bangsa. Dan di kita itu sekarang penentangan ideologi, penentangan gagasan dan penentangan jati diri itu carut-marut karena banyaknya kapitalisasi isu agama gitu. Kapitalisasi isu agama, sekali lagi kapitalisasi isu agama. Gimana maksudnya? Ya mungkinlah sobat-sobat tahu lah, dikit-dikit haram, dikit-dikit gak boleh atau apa, itu menjadi kapitalisasi agama. Dan di video tadi itu Kang Deddy mencontohkan bagaimana negara-negara yang notabene punya ideologi, punya gagasan, dan punya jati diri, dia berkembang maju, bahkan menjadi negara-negara besar. Nah, di Indonesia itu ditanya ideologinya Pancasila, tapi jati diri dan gagasannya itu hilang, tidak terlihat gitu. Ini kan, nah, saya setuju dengan video-videonya Kang Deddy Mulyadi ini. Jadi dari semua itu, bukan muridnya yang harus pintar, bukan muridnya yang harus berkembang, tapi sekarang tuh ya harus gurunya yang berkembang. Jadi ada istilah guru itu adiluhung.
mungkin kalau Sunda adiluhung tinggi ya, paling tinggi. Jadi abang guru itu yang tidak bisa diintervensi, yang tidak bisa diganggu gugat, bahkan dengan gagasannya benar atau ini ya harus punya pendirian yang kuat. Makanya tadi di videonya, jika ada guru yang takut sama kepala sekolahnya, ada yang guru takut dengan kepala dinasnya, ada guru yang takut dengan orang tuanya, udah mendingan gak usah jadi guru. Karena dengan kuatnya seorang guru, dengan kuatnya pendirian seorang guru, maka nilai-nilai ideologis, gagasan, dan jati diri buat muridnya pasti bisa terlaksana. Oke. Semoga ulasan video ini bermanfaat bagi sobat semua ya. Jangan lupa terus berpikir kritis, karena dari situlah kita bisa berkembang. Dan yuk, gimana tanggapan sobat tentang video Kang Deddy Mulyadi ini? Tanggapi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga tidak salah paham dan gagal paham apa yang disampaikan sama Kang Deddy Mulyadi tersebut ya. Jangan lupa untuk like dan share supaya video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan bagi sobat yang belum subscribe, yuk subscribe-nya supaya channel kami terus berkembang dan sobat juga tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.